Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran matematika pada bab relasi dan fungsi. Dan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu sub pokok bahasan tentang fungsi atau pemetaan. Dan materi fungsi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu definisi fungsi, yang kedua domain, kodomain dan rank fungsi, dan yang ketiga notasi fungsi. Selanjutnya kita masuk ke definisi atau pengertian fungsi. Definisi fungsi atau pemetaan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar diagram panah dengan relasi lahir pada bulan. Jika kita perhatikan, ada keistimewaan pada relasi lahir pada bulan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Keistimewaan yang pertama yaitu setiap siswa mempunyai bulan kelahiran. Jadi, setiap anggota himpunan A mempunyai kawan dengan anggota himpunan B. Keistimewaan yang kedua yaitu setiap siswa tepat mempunyai satu bulan kelahiran. Jadi, setiap siswa itu pasti mempunyai satu bulan kelahiran dan tidak mungkin memiliki lebih dari satu bulan kelahiran. Jadi, setiap anggota himpunan A hanya mempunyai tepat satu kawan dengan anggota himpunan B. Maka, relasi yang demikian itu disebut dengan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Dari uraian ini, maka dapat kita simpulkan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut dengan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Atau bisa juga kita artikan fungsi atau pemetaan itu adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Selanjutnya, domain, kodomain, dan rank fungsi. Pada fungsi atau pemetaan atau relasi secara umum, itu ada yang dinamakan dengan domain, kodomain, dan rank. Apa itu domain, kodomain, dan rank? Yang pertama domain. Domain itu bisa juga disebut dengan daerah asal, yaitu semua anggota yang ada di himpunan A atau semua anggota yang ada di himpunan pertama, itu disebut dengan domain. Yang kedua, kodomain. Kodomain bisa juga kita artikan dengan daerah kawan atau semua anggota yang ada di himpunan B atau semua anggota yang ada di himpunan kedua. Dan yang ketiga, rank, itu daerah hasil. Semua anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A, itu disebut dengan rank. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Ini adalah gambar diagram panah dengan nama relasi setengah dari. Relasi dari P ke Q. Himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, dan 4 itu disebut dengan domain. Jadi domain dari relasi atau fungsi setengah dari yaitu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan Q dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10 itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Dan anggota-anggota himpunan Q yang mempunyai hubungan dengan anggota-anggota himpunan P, itu di sini 2, 4, 6, dan 8 yang mempunyai hubungan dengan anggota himpunan P, itu disebut dengan rank.
atau daerah hasil. Jadi daerah hasilnya itu 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya contoh fungsi dan bukan fungsi. Contoh yang pertama, di antara relasi-relasi yang ditunjukkan oleh diagram panah pada gambar berikut, manakah yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Kita lihat relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah. Yang pertama, diagram panah yang pertama ini itu tidak bisa kita katakan dengan fungsi. Kenapa? Karena di sini setiap anggota himpunan pertamanya itu sudah dipasangkan, tapi ada satu anggota yang dipasangkannya itu lebih dari satu, yaitu satu dipasangkan ke A dan satu juga dipasangkan ke B. Sedangkan pengertian fungsi itu sendiri adalah setiap anggota himpunan A yang dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Maka karena di sini bercabang, diagram panah ini tidak bisa kita katakan dengan fungsi. Kemudian diagram panah yang kedua, kita lihat setiap anggota himpunan A-nya dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Dan tidak ada yang bercabang, semuanya dipasangkan dan dipasangkan tepat satu. Maka diagram panah yang kedua ini, yang B, bisa kita katakan dengan fungsi atau disebut dengan fungsi atau pemetaan. Dan sekarang yang ketiga, diagram panah yang ketiga, kita lihat setiap anggota himpunan pertama atau himpunan A-nya itu dipasangkan tepat satu kali. Semuanya sudah dipasangkan dan tepat satu kali dengan anggota himpunan B. Maka diagram panah yang C ini disebut juga dengan fungsi. Kalau yang pertama ini bukan fungsi, tapi relasi biasa. Jadi untuk menentukan sebuah diagram panah tersebut merupakan fungsi atau bukan, maka tinggal dilihat dari himpunan pertamanya itu semuanya harus dipasangkan, tapi dipasangkannya harus tepat satu dengan anggota himpunan B atau himpunan yang kedua. Contoh yang kedua, manakah yang merupakan fungsi dari himpunan pasangan berurutan berikut? Untuk menentukan sebuah himpunan pasangan berurutan itu termasuk fungsi atau bukan, maka kita tinggal melihat nilai X pada setiap anggota himpunan pasangan berurutan tersebut. Nilai X-nya itu tidak boleh ada yang sama. Maka himpunan pasangan berurutan tersebut bisa kita sebut dengan fungsi. Kita lihat himpunan pasangan berurutan yang pertama. Nilai X-nya A, C, C, D. Di sini C-nya ada 2, jadi dipasangkannya 2 kali. Maka himpunan pasangan berurutan yang A itu tidak bisa kita sebut dengan fungsi, tapi hanya relasi biasa. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan yang B, nilai X-nya negatif 1, 0, 1, 2. Karena di sini nilai X-nya tidak ada yang sama, maka himpunan pasangan berurutan yang B itu bisa disebut dengan fungsi. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan yang C, nilai X-nya A, B, C, D. Di sini nilai X-nya tidak ada yang sama, maka himpunan pasangan berurutan C itu disebut juga dengan fungsi. Dan yang terakhir, himpunan pasangan berurutan D, nilai X-nya A, B, C, D. Karena nilai X-nya tidak ada yang sama, maka himpunan pasangan berurutan D juga bisa disebut dengan fungsi. Jadi untuk menentukan sebuah himpunan pasangan berurutan tersebut merupakan fungsi atau pemetaan atau juga bukan, itu hanya dilihat dari nilai X dari setiap anggota himpunan pasangan berurutan tersebut. Kalau nilai X-nya tidak ada yang sama, maka bisa disebut dengan fungsi atau pemetaan. Tapi kalau ada nilai X yang sama di anggota himpunan pasangan berurutan tersebut, maka tidak bisa disebut dengan
fungsi atau bukan termasuk fungsi. Contoh 3, di antara diagram kartesius berikut manakah yang merupakan pemetaan jika sumbu X adalah sebagai daerah asal? Untuk menentukan sebuah diagram kartesius itu termasuk fungsi atau bukan, kita tinggal melihat nilai X-nya saja dari titik-titik yang ada pada diagram kartesius tersebut. Kita lihat yang pertama, nilai X-nya dari setiap titik yang ada pada diagram kartesiusnya yaitu 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada yang sama, maka diagram kartesius yang pertama bisa kita sebut dengan fungsi. Diagram kartesius yang kedua, nilai X-nya 0, 1, 2, 3. Nilai X-nya tidak ada yang sama, maka diagram kartesius yang kedua juga disebut dengan fungsi. Dan yang ketiga, nilai X pada setiap titik yang ada pada diagram kartesiusnya yaitu 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang sama nilai X-nya, maka diagram kartesius yang ketiga ini juga disebut dengan fungsi. Dan yang keempat, titik-titik pada diagram kartesiusnya memiliki nilai X yang sama semua, maka yaitu 3 ya, maka diagram kartesius yang keempat ini bukan termasuk fungsi. Jadi jangan sampai ada titik yang bertumpuk ke atas, baik itu 2 atau lebih. Kalau ada 2 titik atau lebih yang bertumpuk ke atas, itu berarti nilai X-nya sama, maka diagram kartesius tersebut tidak bisa kita sebut dengan fungsi, hanya bisa kita sebut dengan relasi biasa. Selanjutnya, notasi fungsi. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka sebuah fungsi f dari A ke B dinotasikan sebagai berikut. Ini notasi fungsinya f, karena fungsinya fungsi f, maka di sini ditulis f titik 2 A tanda panah B. Artinya fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika fungsinya fungsi G, berarti di sini G titik 2 A tanda panah B. Jadi fungsi G memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika X itu adalah anggota himpunan A, Y itu anggota himpunan B, dan Y adalah peta atau bayangan. Peta, bayangan itu sama aja dengan pasangan. Nama lainnya itu ya. Y adalah peta atau bayangan dari X. Maka notasi fungsi di atas bisa dituliskan dengan f(2x) tanda panah Y. Ini artinya fungsi f memetakan X ke Y. Untuk fungsi tidak selalu F ya, bisa G, H, dan seterusnya. Jika notasi fungsi tersebut kita tuliskan dalam bentuk rumus fungsi, maka diperoleh ini f(2x) tanda panah Y diubah ke dalam bentuk rumus fungsi, yaitu Y sama dengan fx. Contoh, diketahui suatu fungsi f yang memetakan X ke 5 dikurangi 2X. Tentukan rumus fungsi tersebut. Tinggal kita ubah. Maka rumus fungsi dari notasi fungsi tersebut adalah f dalam kurung X sama dengan 5 dikurangi 2X. Kalau di sininya notasi fungsinya G titik 2X, maka di sini rumus fungsinya menjadi G dalam kurung X sama dengan 5 dikurangi 2X. Itu adalah bentuk notasi fungsi yang diubah menjadi bentuk rumus fungsi. Ya, sekian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.